Saudara Ginanjar Hikmah Pratama. Dan yang saya banggakan, peserta Fokus Group Discussion Usaha FKKMI 2021. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan limpahan rahmat yang telah Beliau berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa pada acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Fitria Maharani sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara FGD Usaha FKKMI 2021 pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, 2 sambutan, 3 penyampaian materi, 4 acara FGD, 5 penutup, dan yang terakhir adalah sesi foto bersama. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Wilayah BPW 5 FKKMI DIY 2021 kepada Saudari Vina Nurfazilah, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Maaf ya tadi keputus jadi agak telat. Terima kasih kepada Mbak Desi untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya? Ya Allah, ya, panjatkan puji dan syukur atas kehadiran dalam ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan Fokus Group Discussion bidang usaha. Yang saya hormati para hadirin semuanya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan FGD ini ya. FGD ini merupakan salah satu proker dari bidang PP. Kegiatan ini merupakan PP yaitu fasilitator. Ini teman-teman di sini juga bisa saling berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan di Kopanya, khususnya untuk permasalahan di bidang usaha ya. Saya harap di sini bisa terjadi transfer knowledge biar antar Kopma bisa saling menginspirasi kayak gitu. Selain itu, tujuan diadakannya FGD ini juga pastinya untuk memberi ruang komunikasi antar Kopma, khususnya untuk saat ini adalah bidang usaha. Semoga setelah ini grup yang sudah dibentuk itu nanti bisa tetap aktif ya, jadi bisa menjadi wadah bagi teman-teman bidang usaha khususnya untuk bisa saling berdiskusi. Terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk bidang PP karena telah mengusahakan untuk menyelenggarakan kegiatan FGD ini meskipun di tengah PPKM seperti ini.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf banget di sini sinyalnya masih susah ya, jadi mungkin di sana terdengarnya putus-putus. Mungkin udah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Vina Nur Fazila selaku Koordinator Wilayah BPW 5 FKKMI 2021 atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi fokus group discussion. Untuk penyampaian materi ini nanti akan dipandu oleh Kak Abiu Fitria Dewi sebagai moderator dan pelatihan BPW 5 FKKMI DIY. Baik, terima kasih kepada Mbak Desi selaku MC yang telah mengizinkan saya untuk membantu membawakan acara pada hari ini. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga kita selalu diberkahi keselamatan dan keberkahan. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi kesempatan dalam melakukan kegiatan acara FGD pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Abiu Fitria Dewi selaku moderator yang akan menuntun keberlangsungan acara pada pagi hari ini. Gimana nih kabar-kabar teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan akan tetap selalu sehat dalam situasi yang pandemi sekarang. Teman-teman, sebelumnya pada tahu nggak sih ternyata banyak permasalahan yang terjadi di setiap situasi, baik itu di lingkungan kita ataupun di setiap koma yang ada di universitas. Permasalahannya yaitu banyak dalam bidang usaha. Teman-teman pas banget nih dong hadirnya kita di sini dalam acara FGD ini mengadakan acara fokus group discussion untuk men-sharing ke teman-teman gimana sih cara kita agar mudah berbisnis di masa pandemi sekarang. Dan kebetulan banget nih agar teman-teman mudah berbisnis, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang yang punya banyak ilmu dan pengalaman yang dimana akan berbagi ilmunya untuk teman-teman semua di sini. Dan beliau adalah Pak Bayu Barotodiasto, STMM MBA. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Kak Operator, apa bisa di-share screen? Baik. Nama lengkap Bapak Bayu Barotodiasto, STMM MBA, lahir di Palembang, September tanggal 8 tahun 1981. Alamat beliau di Jalan Kapten Haryadi, Gang Nakulo, nomor 80 RT 01 RT 23, Ngentak, Sinduharjo, Ngaklak, Sleman DIY 55581. Untuk teman-teman yang ingin mencatat nomor beliau bisa hubungin ke 0812 2965 666 dan bisa melalui email yaitu bayu.bratodiasto@gmail.com. Baik, untuk teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit CV dari pemateri. So, the work experience that Mr. Bayu has had is, pada tahun 2019, Oktober sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai marketing consultant at Flood Sleman, sebagai responsible for, Kak bisa share screen-nya, bisa digedein? Thank you. Pada tahun 2019 Oktober sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai marketing konsultan at Flood Sleman sebagai responsible
for providing information related to marketing to SMS enterprises. Kemudian pada tahun 2011, September sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai Just the Way You Are atau Just Merchandise Store sebagai responsible for business planning and development dan making the design for the product. Dan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang, beliau sebagai arsitek and interior designer freelancer, sebagai responsible for design concept and experts, dan making 3D visual and worksheet. Kemudian, di slide bawah, Kak. Oke. Then for the education from Mr. Bayu, namely, pada tahun 2013 sampai dengan 2017, ia berpendidikan manajemen di Indonesia University of Education, yaitu di UPI, Bandung, Indonesia, lulus dengan IPK 3,92 skala 4. Kemudian pada tahun 2014 sampai dengan 2016, pendidikan di Korean Business, yaitu Yongsan University, Busan, South Korea, dengan IPK tinggi 4,43 skala 4,5. Dan sarjana pada tahun dari 1959 sampai 2005, pendidikan arsitektur di University of Islamic Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, dengan IPK 3,17. And then he is also an article published. Ini teman-teman, jadi Pak Bayu ini adalah penerbit artikel. Jadi banyak ini artikel yang udah di launching sama Pak Bayu, mungkin ada sekitar 20-an gitu. Kemudian organisasi yang pernah beliau ikuti, yaitu yang pertama, Musik Community, yaitu Jogja Record Store Club, Product Display and Event Coordinator sebagai responsible for layout and product display on events. Kedua, beliau mengikuti organisasi Jazz Music Community, Club Jazz Bandung, Product Promotion Coordinator sebagai responsible for promoting club jazz, product such as t-shirt, tote bags, CDs, and others. Jadi itu dia teman-teman CV singkat dari pemateri kita. Ada banyak lagi education, organization, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh pemateri, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Baik, mungkin langsung saja, apakah Pak Bayu sudah berada dalam room Zoom? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Silakan. Pagi-pagi ke Taman Mini, bareng ayah ibu untuk rekreasi. Saya awali acara hari ini, mari kita mulai ke materi. Baik, mungkin langsung saja kepada Pak Bayu Baroto Diasto, STMM MBA, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Siapa manggil Mbak Abi atau Mbak Fitri? Mbak Abi aja, Pak. Oke, Mbak Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya terima kasih ya kepada teman-teman, saya sudah diundang untuk menjadi pemateri, dan tadi juga Mbak Abiyu baca CV saya panjang banget. CV ya hanya CV Mbak, itu teoritis semua. Oke, jadi langsung aja sih. Jadi apa ya, kalau kita lihat materinya Forum Group Discussion FGD mengenai usaha, saya juga lihat garis besarnya tadi lebih ke ide usaha apa sih ya yang kira-kira teman-teman, terutama lah generasi milenial bisa lakukan nih di saat pandemi, misalnya emang kalian emang baru pengen mulai. Bisa langsung ke materi ya nggak, Mbak? Atau ini? Boleh, Pak. Oh ya, monggo. Atau ini aja, Mbak, saya aja yang ini jadi host, soalnya itu fontnya berubah, Mbak. Boleh nggak? Boleh, Pak. Tolong operator bisa Saya jadiin co-host dulu. Udah Pak, udah jadi co-host. Oke, terima kasih sebentar ya.
Oke, saya aja yang ini nggak apa-apa ya Mbak? Jadi Mas operatornya nyantai aja. Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, Tante. Oke, jadi kita nanti akan banyak bicara mengenai ide bisnis ya. Kan teman-teman sini juga Kopma, harapan saya juga selain ngurusin Kopmanya aja, harapannya juga tiap-tiap anggota dari koperasinya itu juga mempunyai willingness atau keinginan untuk berentrepreneur lah. Oke, saya akan buka dengan ini dulu nih. Satu headline yang menurut saya heboh ya sekarang ya. Jadi ini di satu artikel. Jadi kalau kita lihat gambarnya tuh ada, langsung saya sebut aja ya, giant, ada matahari, ada Ramayana tuh kayak digebuk palu gitu loh. Terus headline-nya dengan modal HP, emak-emak berdasar rontokan pembisnis retail raksasa. Jadi ini kalau kita lihat dari berita ini adalah efek dari pandemi itu memang begitu dahsyat. Sehingga kalau kita lihat tuh yang perusahaan-perusahaan besar lah yang mungkin kayak Matahari, Ramayana itu udah puluhan tahun pun akhirnya mereka tidak bisa menghadapi pandemi ini. Pandemi ini kalau kita tarik kesimpulan juga sangat berat bagi perusahaan-perusahaan yang fixed cost-nya sangat tinggi. Nah itu, jadi contohnya kayak Matahari, Giant, terus Ramayana. Terus kemudian, kayak kenapa emak-emak berdasar akhirnya bisa merontokkan? Ya karena satu, kalau kita ngomongin emak-emak berdasar itu kan ibaratnya kayak kalaupun dia pejuang, itu pejuang yang emang kayak kalau teman-teman senang bola sih kayak bonek ya. Jadi ibaratnya dengan handphone seadanya aja, dia sudah bisa mungkin pakai, sudah bisa menjalankan e-commerce atau apa, udah mereka pokoknya langsung jualan aja, dapat barang dari mana langsung jual, sehingga malah sirkulasinya bisa sangat tinggi. Dan kalau kita ngomonginnya kuantitasnya itu nggak cuma 1-2, mungkin jutaan emak-emak berdaster yang melakukan itu. Dan akhirnya itulah mereka bisa berkembang. Kalau kita ngomongin kan juga emak-emak berdasternya adalah salah satu dari teman-teman UMKM, yang itulah yang akhirnya merontokkan bisnis yang besar. Dan juga karena emak-emak berdasar itu kan ibaratnya kalau kita ngomongin ilmu ekonominya tidak ada fixed cost ya. Fixed cost-nya mungkin hanya pulsa atau apa. Ya. Jadi secara manajerial atau apa itu masih sendiri, malah jadi lebih aman. Nah itu jadi karena itulah pandemi ini efeknya sangat besar. Jadi menurut saya teman-teman pelaku usaha kecil-kecil itu peluangnya itu adalah sekarang untuk bisa bersinar gitu. Oke, pertama-tama saya akan coba ngobrol ya ke teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, jadi dampak COVID itu apa sih sebenarnya? Ini secara garis besar aja. Satu, orang takut keluar rumah, jelas ya. Ada orang takut keluar rumah juga dari pemerintah. Pemerintah kan juga menganjurkan ya. Jadi kayak stay at home terus atau apa. Nah, jadi orang takut keluar rumah. Yang kedua, karena takut keluar rumah, terutama yang bekerja, otomatis mereka akan khawatir nih dengan masalah keuangan. Apalagi buat teman-teman pelaku usaha yang dapat income-nya harian. Nah itu jadi kayak, aduh, aku nggak boleh keluar rumah, nggak boleh jualan, gimana dong? Nah, gitu. Jadi yang kedua itu akhirnya mereka khawatir dengan masalah keuangan, bingung, aduh gimana nih? Kalau apa ya? Sekarang kan banyak juga meme-nya kayak lebih baik mati kelaparan atau mati kena COVID, katanya sih kayak gitu ya. Akhirnya itu jadi khawatir masalah keuangan. Terus kemudian dampak berikutnya adalah karena Indonesia ya, Jogja deh, saya ngomongin Jogja tuh roda ekonominya tuh roda ekonominya tuh terbentuk dari ekonomi kerumunan. Jadi ekonomi yang rame-rame, entah itu di kuliner atau di pariwisata. Nah, karena dampaknya pertemuan orang menjadi terbatas, ya akhirnya mau nggak mau Jogja perekonomiannya turun. Apalagi kalau kita lihat ya perekonomian yang memberikan sumbangsi paling besar itu dari pariwisata. Nah, kalau pariwisata Jogja turun, ya akhirnya efeknya adalah keturunan-turunan dari pariwisata itu seperti pendidikan dan segala macam. Jadi terbatas, susah. Kemudian yang keempat itu dampak COVID secara umumnya adalah perubahan perilaku masyarakat. Di sini perubahan perilaku lebih umumnya kayak
satu, mereka takut keluar rumah, mereka jadi jadi kayak curiga dengan orang lain gitu, paranoid lah bahasanya mungkin. Jadi kayak aduh paranoid mau ketemu orang, nanti orang itu terpapar nggak ya atau apa, atau OTG ya nggak ya. Nah itu jadi mereka sangat takut sehingga terjadi perubahan perilaku masyarakat yang seperti itu. Dan juga perubahan perilaku ini juga kalau kita lihat di teknologi ya, mau nggak mau sekarang perubahan perilakunya ya adalah dari bisnis online, jadi lebih banyak ya. Dan yang terakhir adalah banyak juga teman-teman karyawan atau apa yang dirumahkan. Nah, itu juga dampaknya sangat buruk lah sekarang. Ini dampak COVID secara umum. Nah, kemudian ini adalah dampak COVID terhadap dunia usaha. Yang pasti satu, pasar jadi lesu. Pasar lesu kenapa? Ya tadi karena Yogyakarta itu kontribusi terbesarnya dari pariwisata ditutup, teman-teman pelaku usaha yang jualan di tempat pariwisata ditutup, teman-teman travel agent juga nggak bisa kerja, pelaku seni nggak bisa, nah akhirnya pasar lesu. Traffic offline kalau kita ngomong ya, jadi kayak teman-teman yang punya toko atau apa, mungkin juga koperasi ya, kalau misalnya Kopma misalnya yang belum migrasi ke online itu otomatis trafficnya kan lesu. Karena apa? Karena satu, universitas saja lagi ditutup kan. Maksud saya ini ya online ya. Terus kemudian juga toko-toko sekarang banyak yang jamnya terbatas, rumah makan juga. Nah, otomatis itu membuat marketnya lesu, menjadi pasarnya lesu. Itu dampaknya. Kemudian dampak berikutnya itu distribusi terhambat. Nah, distribusi terhambat ini juga efeknya besar ya ke dunia pelaku usaha karena PPKM, karena dulu awal-awal COVID itu PSBB ya kalau nggak salah ya bahasanya itu, jadi banyak jalur-jalur luar kota itu tertutup sehingga banyak banget distribusi yang terhambat. Distribusi terhambat juga itu akhirnya mempengaruhi ke bahan baku. Nah jadi kayak teman-teman nih misalnya yang buat kue atau apa, mau beli terigu, tapi terigunya habis. Kenapa? Karena ternyata distribusi dari Jakarta atau dari Tangerangnya terhambat. Nah, itu juga jadi akhirnya mempengaruhi bahan baku. Kemudian dampak yang keempat jelas karena pasar lesu, distribusi terhambat, bahan baku terkendala, otomatis bahan baku jadi mahal. Udah gitu nggak ada orang yang beli, akhirnya omsetnya turun drastis. Jadi kalau kita lihat emang semua lini ya, kalau saya ngomong ya mungkin semua lini itu hampir pasti dampaknya adalah turun. Walaupun ada beberapa yang stagnan, tapi banyak yang turun drastis. Nah, karena tadi omsetnya turun, otomatis teman-teman pelaku usaha di dunia usaha itu pasti modalnya terganggu dong. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin pelaku usaha kecil, di mana mereka belum bisa membagi nih biasanya antara keuangan pribadi atau keuangan perusahaan, akhirnya karena omset nggak masuk, akhirnya mereka belanja lagi dengan bahan baku yang lebih mahal dengan keuangan pribadi. Nah itulah, disitulah akhirnya terganggu modalnya. Terus omset turun juga mengakibatkan kredit macet, terutama ini teman-teman yang mungkin mengajukan kredit ya, entah itu KUR atau apa, otomatis belum bisa bayar. Nah terus kemudian adalah terjadi perubahan konsumsi masyarakat. Dan di sini maksudnya masyarakat sekarang tuh apa ya? Kalau menurut saya tuh bukan tidak mau belanja ya, tapi kayak lebih menahan untuk berbelanja. Kenapa? Karena satu, mereka berasumsi ini COVID itu belum tahu sampai kapan. Jadi kayak misalnya mereka karyawan lah, misalnya karyawan emang sudah ada gaji tetap, tapi mereka nggak mau belanja yang gila-gilaan. Maksudku gini. Mungkin mereka lebih ke kayak biasanya makan di luar, akhirnya udah deh makan di rumah aja, masak. Kenapa? Ya itu, jadi kayak kita saving money yuk, kita nabung yuk. Kenapa? Ya karena itu COVID-nya itu belum tahu sampai kapan, jadi lebih baik udah kita tahan dulu aja lah gitu uangnya itu. Jadi salah satu perubahan pola konsumsinya itu gitu, jadi kayak mereka menahan gitu loh. Mungkin juga ada beberapa teman-teman atau beberapa orang yang emang secara penghasilan turun atau bahkan tadi ya di PHK itu. Nah, akhirnya itu mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat. Dan yang terakhir adalah menurunnya tingkat kepercayaan konsumen. Ya ini jelas karena COVID ya. Kita kalau misalnya mau ke PKL nih, mau beli apa atau mau beli pecel lele, kayak
paranoid kayak ini mas-masnya atau bapaknya ini nggak ya prokes nggak ya atau apa. Nah, itu jadi menurunkan tingkat kepercayaan konsumen gitu. Nah, karena tadi kita udah ngomongin dampak-dampaknya ya, waduh dampaknya parah banget ya kayaknya kemana? Ke usaha kecil. Bahkan pun usaha yang besar yang udah 10 tahun pun mereka benar-benar terkena dampaknya COVID gitu loh. Terus akhirnya ada pertanyaan nih, jadi ada nggak sih usaha yang bertahan? Oke, mari kita coba jawab ya. Kita jawabnya dengan riset nih. Oke, ini ada sumber data dari BI. Ini jadi olah datanya ada semua dari Mbak Sinta, dari Decode. Di sini mereka akhirnya mengkategorikan 3 tuh usaha yang tertekan atau sulit bertahan, usaha yang bertahan, dan usaha yang meningkat. Kalau yang tertekan sulit bertahan, nggak usah kita omongin lah ya, karena itu nanti terlalu banyak ngomongin negatif, malah nanti auranya nggak enak ya. Kita ngomongin yang bertahan dan meningkat aja lah. Nah, yang bertahan itu salah satunya peternakan, itu masih bertahan. Kehutanan, ya kenapa sih? Karena kehutanan juga ada hubungannya dengan banyak produk turunannya ya, kayak misalnya kayunya bisa jadi untuk konstruksi atau juga untuk furniture. Terus perikanan juga turunannya banyak tuh, bisa jadi makanan olahan atau apa. Terus listrik kalau kita ngomongin listrik ini emang lebih ke perusahaan besar ya. Terus gas juga itu bisa bertahan. Juga teman-teman retail ini sebenarnya ya, air bersih ini iya, pengangkutan di sini bertahan. Mungkin kalau menurut data ini pengangkutannya ekspedisi besar ya. Terus pertanian dan perkebunan, itu yang rata-rata yang bertahan. Kemudian kalau kita lihat yang meningkat apa nih? Jelas satu, makanan. Kenapa sih makanan meningkat? Ya jelas ya, kalau walaupun kita ngomong tadi, saya cerita di awal kalau omset pasti turun, itu jelas. Tapi kenapa makanan tetap meningkat? Karena yaitu makanan itu pasti dicari. Walaupun akhirnya teman-teman yang usahanya di kuliner ya, di makanan itu harus putar otak gimana caranya untuk berjualan, tapi makanan itu pasti dicari. Yaitu karena itu sandang ya. Pangan, maaf. Yang kedua, bisnis kesehatan, itu jelas. Karena COVID itu adalah hubungannya dengan kesehatan, sehingga bisnis kesehatan itu pasti meningkat. Berikutnya adalah yang meningkat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga jelas, ini juga sudah sebenarnya terjadi beberapa tahun ini sih sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi itu sudah mulai meningkat. Cuman triggernya adalah di pandemi ini, di mana kita nggak bisa saling ketemu, akhirnya mau nggak mau bisnis digital ini semakin meningkat. Kemudian produk kesehatan pribadi itu hampir sama dengan kesehatan tadi, dan juga retail. Nah, retail ini teman-teman kayak contohnya warung kelontong atau apa itu kan tetap dibutuhkan ya di masa sekarang. Nah, ini jadi usaha yang bertahan di masa pandemi menurut data BI dan Decode. Nah, ini ada lagi. Ini juga sumber datanya sama, Decode EFC Analysis. Kalau kita lihat kan di situ ada dua lingkaran ya, ada potensial losers sama ada potensial winners. Kita ngomongin yang winners aja. Oke, yang winners sekarang oil and gas. Ini kita ngomongin ini perusahaan sangat masif ya. Jadi ini makro. Ini kita ngomongin sangat makro, ekonomi makronya. Oil and gas jelas. Terus pertanian juga jelas karena itu ada hubungannya dengan pangan. Terus juga e-commerce ya, karena perubahan perilaku juga yang traffic offline bisnis itu nggak bisa, akhirnya jadi ke online. Terus bisnis informasi, ICT, Internet Communication Technology, terus personal healthcare, food processing, sama medical supply. Ini hampir sama sebenarnya kayak tadi ya. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu bisa dilihat hampir sama dengan yang ini. Jadi kalau kita lihat bisnis-bisnis yang kemungkinan meningkat dan emang meningkat itu adalah satu, bisnis kebutuhan dasar. Jadi kayak teman-teman warung kelontong, bisnis internet, e-commerce, healthcare, food processing, dan retail, medical supply, itu mereka tumbuh baik. Oke, kita udah lihat dua ini ya, jadi dua riset yang dilakukan teman-teman dari Decode. Dan juga ini ada satu lagi nih, dari 17 subsektor ekonomi kreatif, ada bisa dilihat di situ ada arsitektur sampai seni rupa. Akhirnya dari 17 subsektor itu menurut dari Backcraft, akhirnya kontribusi PDB yang besar itu adalah kuliner, fashion, dan kria. Walaupun ini juga sebenarnya datanya sudah lama ya. Ini datanya
bukan pada saat pandemi, karena untuk data sekarang belum keluar. Jadi ini kalau nggak salah data 2016-2017. Nah, dari data tersebut di kondisi normal ya, itu jadi subsektor ekonomi kreatif yang memberikan PDB tinggi itu kuliner, fashion, dan kriya. Nah, itu jadi mungkin teman-teman juga kalau emang bermain di situ atau ada passion ke arah sana ya bergembiralah gitu. Maksudnya bergembira ya ternyata potensinya besar, namun juga kompetisinya besar gitu. Jadi siap-siap. Oke, setelah kita coba baca-baca riset tadi, akhirnya nih teman-teman mau usaha apa ya gitu. Jadi kan kalau kita lihat tadi banyak ya yang usaha-usaha, ada yang bertahan, ada yang meningkat. Nah, jadi kira-kira mau usahanya apa? Oke, nih saya kemarin udah buat coret-coret ya. Ini jadi satu, ini kan ada dampak pandemi. Nah, dampak pandemi itu beberapa ya. Kita lihat yang di stay at home dulu. Nah, karena dampak pandemi, kita kan harus di rumah nih. Mungkin juga teman-teman mahasiswa ya, banyak yang di rumah ya. Nah, karena di rumah tuh akhirnya apa sih yang bisa kita kerjakan yang kira-kira bisa menghasilkan uang gitu. Tuh ada udah beberapa saya tulis. Satu, bisa jadi YouTuber. Kalau emang passionnya ke arah sana, berani ngomong, kreatif, seneng buat video, bisa jadi YouTuber. Kedua, bisa jadi jasa kebugaran atau mungkin bahasanya kayak tutor kebugaran. Jadi kayak dia senang memvideokan dirinya sedang olahraga, ya udah sekalian aja yuk buat yang senam-senam gitu, itu juga bisa. Terus kemudian karena kita stay at home, jasa retail kebutuhan pokok itu juga meningkat. Kenapa? Akhirnya wah kita nggak mau di rumah nih. Kalaupun kita mau keluar, misalnya kita mau beli bahan-bahan pokok, kita banyak yang cuma ke tetangga atau dalam kampung aja. Nah itu makanya retail kebutuhan pokok kayak warung kelontong atau warung sayur kecil-kecil itu masih bisa hidup. Kemudian karena stay at home juga, akhirnya teman-teman yang banyak hobi, hobinya akhirnya bisa jadi bisnis. Contoh ya, yang kayak kemarin benar-benar lagi booming itu sepeda. Waktu itu akhirnya banyak teman-teman yang jualan aksesoris sepeda atau bahkan sepedanya. Terus kemudian ikan hias, cupang ya kemarin banyak banget, dan tanaman hias. Nah, kalau teman-teman misalnya hobinya banyak lah, apa itu ya dicoba aja dianalisis, di riset atau apakah bisnis teman-teman bisa jadi bisnis lagi. Hobi teman-teman bisa jadi bisnis gitu. Nah, itu dari tadi yang dampak stay at home. Kemudian ini ada dari dampak orang takut keluar rumah. Nah, ini model orang-orang yang sangat parno ya. Kadang kita melihat orang tuh, ya ini saya bukannya nggak mau mematuhi prokes, tapi emang kadang ada beberapa orang tuh yang kayak mereka pakai masker sangat berlapis-lapis, pakai face shield, pakai sarung tangan segala macam. Nah itu yang orang benar-benar takut keluar rumah. Nah itu akhirnya apa sih ya bisnis yang bisa dilakukan berikutnya adalah hampir sama kayak di atas. Itu kita bisa bisnis digital tuh. Jadi kita bisnis digital, kita akhirnya kalau punya usaha yang mau nggak mau akhirnya kita digitalkan supaya kita bisa menjual ke orang-orang yang takut keluar itu. Nah selain itu juga akhirnya teman-teman bisa coba bisnis kurir nih. Nah, karena bisnis digitalnya jarang, otomatis kan kalau ada pembelian atau apa, otomatis butuh kurir. Nah, itu akhirnya juga berbanding lurus dengan bisnis digital tadi. Kemudian yang ketiga juga teman-teman bisa coba buat kuliner, jelas ya. Mereka takut keluar rumah, mungkin mau di rumah nggak ada makanan, mereka pengen makan, nah, mungkin teman-teman bisa jadi bisnis kuliner yang otomatis juga harus sudah digital dan ada jasa kurirnya. Ketiga, nah ini ini ya unik ya, bukan unik sih, saya senang nih bahas karena apa? Karena kan saya juga sebenarnya kalau di Dinas Koperasi saya pendamping UMKM ya, konsultan UMKM. Nah, jadi saya tuh sering banget ketemu dengan teman-teman UMKM yang generasi X. Saya nggak usah ngomong ya generasi X itu antara kapan sampai kapan, cuman monggo di ini aja dicari sendiri. Jadi dampaknya itu adalah teman-teman UMKM generasi X itu sulit migrasi ke online. Itu benar, itu terjadi karena mungkin mereka sudah merasa berumur atau mereka sudah sangat nyaman dengan bisnis offline-nya. Jadi kayak udah pada zona nyaman, comfort zone yang dulu tuh aku enak banget gini, terus harus ada online, males lah gini.
Dan kemudian juga kadang hambatannya mereka itu adalah mereka mungkin sudah masih punya anak-anak yang mereka masih kuliah atau apa tuh nggak mau membantu. Nah itu akhirnya generasi X ini sulit sekali ke online. Nah dengan adanya dampak ini tuh sebenarnya memberikan peluang sangat besar bagi teman-teman generasi Z nih. Mungkin kayak teman-teman sekarang ya, generasi Z milenial ya. Bisa jadi apa sih? Yaitu satu, bisa jadi reseller nih, bisa jadi reseller produk-produk UMKM generasi X tadi. Misalnya ada yang jual jahe tapi dia nggak bisa Instagram, nggak bisa medsos, nggak bisa apa. Nah itu udah deketin terus bilang, udah Bu, saya jadi resellernya aja, nanti saya beli dari Ibu harga reseller, itu bisa. Dan kedua yang lebih sederhana lagi bisa jadi dropshipper. Nah dropshipper tuh bahkan langsung aja, jadi kita cari apa? Kita cari konsumen, terus nanti kirimnya langsung ke alamat. Dan ketiga bisa jadi admin medsos, itu bisa. Terus fotografer, karena apa? Kalau kita mau ke dunia digital, otomatis kan kita butuh foto yang proper, yang bagus, yang indah dilihat. Terus bisa jadi konten kreator, itu jelas. Jadi kayak ini ada hubungannya sama dunia digital, ada hubungannya sama fotografer, kayak membuat copywriting ya, atau apa, atau strategi iklannya itu dari konten kreator. Dan yang terakhir, mungkin ada teman-teman yang emang concern di UMKM itu bisa memberikan jasa pelatihan ke UMKM generasi X ini. Mungkin pelatihannya otomatis mengenai digital ya, karena biasanya mereka kurangnya di situ. Nah itu dari dampak itu. Kemudian dampak berikutnya adalah PHK. Nih banyak teman-teman dari biasanya perusahaan ya, perusahaan baik itu kecil ataupun besar itu mereka di PHK. Terus peluangnya apa nih? Peluang ide bisnisnya. Peluang ide bisnisnya adalah ya kita bisa nawarkan jasa pelatihan kewirausahaan. Loh kok bisa? Kenapa? Karena gini ya, kadang teman-teman karyawan atau apa itu tuh mereka sudah stuck di situ dengan job desk yang sama. Jadi misalnya mohon maaf, misalnya kasir oke, dia sudah input harga segala macam itu udah, sehingga akhirnya dia tidak begitu terpikiran untuk kalau misalnya kalau besok aku misalnya udah nggak di sini aku mau jadi apa. Nah itu mereka tidak punya pikiran, mereka tidak punya soft skill atau tidak punya passion untuk entrepreneur, kewirausahaan. Nah, makanya buat teman-teman yang concern di kewirausahaan atau entrepreneur, ini peluang bisa untuk membuat jasa pelatihan. Oke, dampak berikutnya orang lebih peduli ke kesehatan. Nah ini jelas COVID itu hubungannya sama kesehatan. Jadi apa sih ide bisnisnya? Teman-teman Kopa bisa buat kuliner sehat. Jelas ya, kuliner sehat. Kalau ngomongin sehatnya seperti apa, monggo itu balik ke kita sendiri-sendiri. Atau kuliner diet atau apa itu bisa. Terus jasa kebugaran sama kayak tadi stay at home itu juga bisa ya. Dan kemudian bisnis produk kesehatan. Nah ini juga kalau kita lihat lagi banyak dilakukan teman-teman juga ya, kadang di pinggir jalan mereka naik motor atau naik mobil, buka mobilnya terus jualan masker, jualan obat-obatan atau jualan hand sanitizer. Nah, itu bisa. Kemudian dampak COVID berikutnya adalah sekolahnya libur. Nah ini buat orang tua tuh juga sebenarnya apa ya, senang ketemu anaknya tapi bingung terlalu sering sama anak ya. Jadi serba salah gitu loh. Nah jadi akhirnya ada peluang juga tuh, apa sih, bisa dari guru privat atau tutor. Nah itu jadi kayak misalnya privat, ya udah benar-benar privat ya, 1-1. Terus kalau kalian tawarkan ke ibu-ibu itu misalnya ke orang tuanya, ya benar-benar kalian harus menawarkan. Contohnya kayak, kami benar-benar sudah prokes, nanti ketika mengajar, saya akan menggunakan face shield, saya selalu membawa hand sanitizer, segala macam. Nah, itu bisa dilakukan. Ini sebenarnya bisnis yang potensial juga ya, karena apa? Karena satu, belum tahu pandemi sampai kapan, dan kedua juga kadang orang tua tuh kayak sudah, apa ya, kadang, enggak, anak tuh kadang kalau diajar ibunya sendiri tuh berbeda kalau diajar sama guru gitu. Nah, itulah makanya peluang tutor ini sangat besar. Jadi kadang kalau anak-anak tidak diajar ibunya tuh, ibu tuh apa sih, so tahu gitu. Tapi kalau misalnya gurunya yang ngomong, iya bu. Gitu. Makanya jasa tutor ini potensinya sangat besar. Terus yang terakhir tidak boleh kumpul-kumpul ya. Kalau tidak boleh kumpul-kumpul ini mungkin banyak sih ya. Ya teman-teman jadi nggak bisa kumpul-kumpul. Nah kalau ini saya relevansinya tuh ke kayak kita sekarang nih.
Jadi teman-teman dari FKKMI mau ada FGD, tapi karena nggak boleh kumpul-kumpul, akhirnya via Zoom. Nah, misalnya ternyata kita nggak bisa tuh, aduh Zoom-nya gimana ya, Zoom kita belum yang profesional, belum yang apa. Nah, itu teman-teman bisa buat jasa providing Zoom gitu bisa, atau streaming. Itu sekarang banyak juga dilakukan. Jadi kayak dinas-dinas kayak dinas kebudayaan itu kadang nyewa teman-teman streaming untuk menyiarkan wayang. Nah, mau nggak mau gitu. Jadi sekarang wayangnya bukan nonton di TV tapi nonton di YouTube. Nah, itu bisa. Oke, ini kan jadi banyak banget ya sebenarnya kalau kita lihat misalnya kayak wah COVID itu ternyata membunuh banyak orang ya. Iya, membunuh dalam artian ini ya. Jadi kayak memberikan dampak jelek lah ke kita semua gitu loh, Ibu. Tapi juga ternyata kalau kita lihat look at the bright side, sisi positifnya itu ternyata banyak banget sih sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita lakukan ya. Kalau mau kita lakukan, itu intinya. Niatnya ya, kalau mau kita lakukan. Nah, itu jadi yang saya tulis itu sebenarnya bisa dilakukan untuk membuat kita mendapatkan uang gitu. Makanya kayak akhirnya kalau misalnya kalian sudah milih, oh aku mau coba ini, mau coba usaha ini nah akhirnya tipsnya apa nih untuk memulai usaha? Oke, kita coba ya. Ini sebenarnya teoritis ya, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Yang pasti satu, yakinkan dirimu. Jadi yakinin dulu, bulatkan tekad dan niat. Oke, aku mau bisnis YouTuber Oke, coba gitu. Tapi jangan sampai ada mental blocking ya, kayak misalnya aku mau jadi YouTuber, aduh tapi kok kameraku jelek ya, aku nggak punya lampu ya, nggak punya apa, jangan udah deh, pokoknya go for it, jalanin dulu, dengan kamera HP pun bisa gitu. Terus nanti ngeditnya gimana? Udah sekarang aplikasi banyak kok yang di mana di handphone ya, nggak perlu kalian lihat komputer. Kalaupun mau belajar di komputer sebenarnya kayak aplikasi-aplikasi editing video itu kayak ada Filmora atau apa, itu sebenarnya nggak susah kalau emang kalian mau dan ada tekad. Tuh. Yang kedua, persiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Model bisnis, kalau kita ngomong model bisnis banyak ya. Apakah kalian mau jadi reseller itu bisa, mau jadi dropshipper itu bisa, apakah kalian mau jadi seorang produsen yang membuat produk dan menjualnya juga bisa, atau hanya kalian mau kolaborasi itu bisa. Nah itu monggo pilih mau bisnis model seperti apa. Nomor 2. Terus berikutnya adalah berpikir kreatif atau out of the box. Ini jelas, jadi coba teman-teman tuh berpikir apa yang tidak dipikirkan orang gitu. Jadi kayak misalnya ya, ini contoh sederhana ya. Misalnya teman-teman, ini saya coba saya coba ngangkat idenya di kedinasan ya, di dinas. Jadi kayak misalnya dinas koperasi itu mau mengadakan pelatihan, otomatis salah satu yang dibutuhkan adalah kan ATK ya, ATK ataupun tas. Nah biasanya kami akan ada pengadaan tuh, biasanya ATK, pulpen, notebook, block note dan tas itu mau ada pengadaan. Dan kalau udah ada pengadaan itu biasanya kan dikerjakan tuh sendiri oleh teman-teman dari dinas. Nah saya kadang berpikir kenapa sih nggak kayak ada UMKM yang ngajukan aja, ya udah UMKM aja yang ngerjain itu. Jadi kayak yang menyediakan mereka, ya udah mereka nanti menyusun, mereka masukkan ke tas satu-satu dan dijual ke kami. Nah itu jadi kayak cobalah berpikir out of the box gitu. Karena apa ya? Karena zamannya sekarang tuh kayaknya apa-apa tuh bisa jadi duit gitu. Jadi ya kenapa enggak dicoba gitu. Yang keempat, siapkan visi dan misi yang jelas ya. Ini terlalu teoritis nih, udahlah. Yang pasti kalian mau buat apa, kira-kira gunanya untuk apa, jalanin. Dan yang kelima, ini juga penting nih, organisir diri. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba berusaha, itu coba lebih teratur terhadap diri sendiri, disiplin terhadap diri sendiri. Jadi kayak ya mulai teratur lah. Kayak sekarang nih karena teman-teman biasa banyak kayak online ya, mungkin jadi tidurnya lebih malam, terus paginya bangunnya kesiangan atau apa. Nah itu coba dirubah. Yang pasti kita coba organisasi diri menjadi yang lebih baik. Kenapa? Kalau kita sudah memulai bisnis kan, di bisnis juga akhirnya dibutuhkan kedisiplinan ya. Terutama salah satunya adalah di keuangan. Gitu. Kemudian adalah rajin membuat catatan jelas nih. Jadi catat apa yang kamu selalu dicatat deh, catat apa yang hal penting yang kamu dapat. Mungkin apa yang sekarang saya sampaikan itu menurut teman-teman penting, ya dicatat boleh gitu.
Terus fokus pada satu bisnis dulu. Jadi maksudnya di sini ya, kalau buat teman-teman yang masih belum punya usaha ya otomatis jelas ya, fokus satu bisnis dulu. Udah deh, coba kerjain dulu, nanti dilihat, dianalisis plus minusnya bisnisnya apa. Kalau emang potensinya ada, dijalannya. Kalau misalnya ngerasa, aduh ini bisnisnya potensinya nggak begitu bagus, ya udah ditinggalkan, coba baru beralih ke bisnis yang lain. Tapi yang pasti coba fokus pada satu bisnis dulu. Dan yang ke-8, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ini kalau kadang saya banyak baca, ya ini salah satu mentalitas yang harus ada di seorang pengusaha ya. Jadi kayak kegagalan itu teman saya, nah, gitu. Jadi dengan kebiasaan kita ngomong gitu tuh, jadi kayak ketika kita gagal, oke, ini tuh adalah suatu proses untuk kedepannya yang lebih baik, kayak itu aja lah. Ibaratnya kayak sekarang ya, jadi kayak COVID lah. COVID itu kalau kita selalu sambat, ya udah akan selalu sambat terus, selalu akan yang kita pikirkan adalah dampak negatifnya COVID terus. Tapi kalau kita selalu ikhlas lah, bahasanya kita ikhlas dan kita berpikiran positif, jadi kayak berpikiran pasti ada kok the bright side-nya dari COVID ini. Contoh ya, misalnya mungkin ada teman-teman yang sudah penyintas COVID ya misalnya. Saya belum kena COVID, tapi mungkin saya selalu berpikir mungkin kita semua bakal kena COVID ya. Saya selalu berpikir positifnya adalah kalau misalnya insya Allah saya kena COVID atau ya wallahu alam lah saya kena COVID, saya selalu berpikir kalau saya kena COVID dan saya bisa sehat kembali, yang pasti saya punya peluang untuk memberikan donor kovalen. Nah itu jadi kayak ada kebaikan yang bisa kita lakukan gitu loh. Karena saya juga sering donor, akhirnya saya berpikir kalau emang kemarin atau walau alam saya mungkin kena COVID dan saya bisa sehat lagi ya, saya punya peluang untuk melakukan itu. Jadi udah deh, kita pasti ada lah sisi positif dari apa yang sedang kita lakukan ya. Oke, yang ke-9, terbuka terhadap sistem evaluasi. Nah ini jadi kayak teman-teman itu apa ya? Ini kadang saya banyak banget ketemu sama pelaku usaha ya. Jadi kayak mereka itu satu kadang ketika ngobrol, ketika apa itu kayak gelasnya tuh sudah penuh. Ngerti ya maksudnya? Jadi kayak dia tuh merasa sudah paling pinter gitu loh. Jadi ketika ngobrol tuh kayak enggak punya saya enggak kayak gini. Mental blockingnya tuh sangat besar. Nah, jadi itu. Jadi makanya kalau kita mau jadi pengusaha, kiat memulai bisnis tuh kosongkan gelas lah. Terhadap siapapun ya. Terhadap entah dia pengusaha yang sukses atau pengusaha yang baru mulai, tapi kosongkan gelas. Kenapa? Karena setiap perkataan orang itu pasti ada manfaatnya buat kita, walaupun kadang tidak kita sadari. Nah itu, jadi kita harus terbuka terhadap setiap evaluasi, kritik, dan nasihat. Terus yang ke-10, terus belajar dan cepat puas. Ini jelas, kayak pun kalian yang masih mahasiswa ya, teruslah belajar dan jangan cepat puas. Oke, 11. Nah ini juga penting ya. Jadi kayak dampak COVID tadi ya yang saya bicarakan, yang ide peluang bisnisnya kayak tanaman hias ya, yang bisnisnya dari hobi. Nah itu coba monggo silakan yang hobinya mungkin ngomong di depan umum, mungkin kayak Mbak moderator atau Mbak pembawa acara tadi, aku mau jadi MC ya kenapa nggak dicoba gitu loh. Aku mau jadi penyanyi ya kenapa nggak dicoba. Medianya ada kok sekarang, YouTube atau apa itu bisa dipakai semua kan. Atau senangnya tanaman ya monggo silakan coba tanaman, tapi yang pasti kerjakan apa yang bisa sekali-kali suka itu dengan ini ya, beneran lah, dengan passionnya. Kemudian ini saya typo nih, maaf. Terus yang ke-13, siapkan modal usaha jelas, lihat peluang bisnis, tentukan target pasar. Nah ini jelas ya, terutama untuk teman-teman kalau misalnya mau usaha, misalnya contoh ya sepatu ya, kan pada senang sepatu kan. Kalau kita lihat juga sekarang sepatu-sepatu lokal banyak nih merajalela, itu entah Kompas, Ventela, banyak lah nah, gitu. Akhirnya kan mereka tuh punya standar harga sendiri. Nah, harga itu tuh akhirnya salah satunya bisa menentukan target market kita gitu loh. Jadi kayak ketika aku buat sepatu nih, misalnya aku pengusaha sepatu, aku sudah tahu nih, kalau yang brand-brand besar mungkin kayak Nike, Adidas, Skechers atau apa, mereka mungkin di harga 1 juta sepatu. Oke. Terus kalau yang lokal-lokal nih kayak yang Kompas, mereka main di harga 500 sampai 600. Terus yang Ventela nih, mereka main di harga 300. Nah, ketika saya buat sepatu, satu,
saya tuh mau buat sepatu untuk siapa? Untuk mahasiswa misalnya, oke, mahasiswa yang kayak apa? Nah itu harus tahu mahasiswa yang kayak apa. Apakah mahasiswa yang harus jelas lah mahasiswa yang perantauan atau mahasiswa yang emang orang misalnya orang Jogja tinggal di Jogja tinggal sama orang tuanya itu kan nanti akhirnya berbeda semua. Nah itu nanti silakan target pasarnya itu benar-benar di riset. Nah itu akhirnya nanti kalian bisa nembak mau kemana dan akhirnya bisa menentukan harga. Nah itu. Terus persiapkan operasional itu biasa kalian harus nyiapin lah misalnya mau jadi YouTuber ya siapin HP dulu. Misalnya belum punya lampu, belum punya apa, nggak masalah HP dulu aja. Misalnya lo kok nggak ada lampunya gimana ya? Udah syutingnya di luar kayak atau apa itu bisa. Terus pilih SDM yang tepat. Ini kalau sudah punya perusahaan ya, maksudnya kalau sudah mampu untuk membayar. Tapi kalau belum mampu ya bisa dikerjakan dahulu. SDM yang tepat tuh yang pasti kalau kalian pemilik usahanya, kalian tahulah kalian mencari misalnya admin medsosnya seperti apa ya. Nah, monggo nanti kriterianya bisa kalian sendiri yang tetapkan. Pahami kompetisi. Nah, ini sama kayak yang saya cerita tadi mengenai sepatu ya. Monggo kompetisinya akhirnya dilihat sepatunya tuh misalnya oh mereka main di mana. Jadi di riset dulu lah kalau kalian mau ini di riset dulu kira-kira siapa kompetitornya, mereka main di mana dan saya mau main di mana gitu loh. Apakah kalian mau ibaratnya kalau bahasa ekonominya mau red ocean atau blue ocean? Mau red ocean ya monggo mati-matian, perang harga segala macam atau blue ocean kalian membuat sepatu yang mungkin unik banget yang belum dipunyai oleh kompetitor ya itu monggo. Yang ke-19 itu bermental baja. Itu jelas kalau ada kita ngeliat apa yang pengusaha-pengusaha besar ngomong ya, salah satu inilah namanya apa ya, salah satu pegangan pertama adalah metalnya baja gitu. Dan yang terakhir action, jelas ini action, nggak usah banyak takut, nggak usah aduh tapi udah deh langsung mulai aja dan pasti bisa kok. Oke, jadi semoga sukses dengan bisnismu. Terima kasih. Ya, Mbak. Halo Mbak Moderator, Mbak Abiu. Itu dulu mungkin ya. Oh iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Saya ucapkan mungkin dari penyampaian dari Pak Bayu, kita bisa melihat bahwa di masa pandemi ini kita tuh nggak bisa berpikir bahwa kita nggak bisa berkarya gitu. Meskipun memang pandemi ini membawa ibaratnya keterhambatan untuk kita bisa melakukan kegiatan, tapi di samping itu juga kita tetap bisa berkarya kalau kita punya vision. Intinya kita berani maju dan tunjukkan kalau kita bisa. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman kita akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Bayu, bisa langsung raise hand, on mic, dan on cam. Kepada teman-teman kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya tercepat. Itu ada yang tunjuk tangan, Mbak. Ada yang raise hand, Mbak. Baik, kepada Kak Abhar, dipersilakan. Oke, terima kasih. Cek apakah suara saya terakses, teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Yuk atas materi yang Pak Bayu, atas materi yang telah disampaikan menarik sekali. Tapi saya melihat ada beberapa poin tadi terkait beberapa riset gitu ya Pak. Ada beberapa usaha yang bertahan, kemudian ada beberapa usaha juga yang meningkat gitu. Nah, salah satu beberapa usaha yang meningkat itu yang saya lihat itu ada retail sama makanan gitu. Tapi kok dari saya pribadi gitu Pak agak setuju nggak setuju gitu. Soalnya ketika ngelihat contohnya makanan gitu. Tadi bukan juga banyak dampak ketika orang-orang pandemi ini, bahkan orang-orang itu takut keluar rumah. Terus saya berpikir pun ketika orang-orang udah di rumah, pastinya mereka lebih suka makan sendiri gitu. Terlebih
ketika uang orang itu sedang dalam posisi menurun gitu, ya lebih baik makan di rumah karena berdoa. Dan pengalaman pun saya sendiri di Kopma UI ini seperti ini Pak. Di Kopma UI ini ada bisnis terkait makanan, dan di Kopma UI ini sendiri itu bisnisnya omsetnya sangat menurun drastis gitu Pak. Nah, mungkin terkait riset tersebut apakah itu diberlakukan untuk seluruh makanan atau itu makanan yang sehat atau seperti apa gitu nih Pak. Dan pada realita di Kopma ini itu ternyata omsetnya menurun, apakah di kita itu emang ada yang salah atau gimana ya, dan seharusnya seperti apa gitu Pak. Kalau boleh diceritakan, di Kopma sendiri emang masih belum fokus ke online gitu, udah ada gitu, tapi orang-orang di sana itu masih belum fokus ke situ. Terima kasih Pak. Begitupun di bisnis retail juga seperti itu, bahkan tadi disebutin sama Pak Bayu, Giant aja runtuh gitu, tapi kenapa kok jadi risknya meningkat gitu, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Ini mau langsung dijawab atau nunggu yang lain dulu, Mbak Abi? Boleh langsung dijawab Pak. Oke Mas, Mas Abar ya. Tadi tuh risetnya kan lebih banyak ke ekonomi makro ya Mas. Ekonomi makro. Terus kalau kenapa sih retail itu meningkat padahal kalau kita lihat Giant itu collapse? Perbedaannya adalah Giant itu kan perusahaan besar yang fixed cost-nya sudah sangat tinggi, Mas. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin retail itu kan banyak ya, kalau kita ngomongin retail Giant memang sudah besar. Tapi kan ada juga retail-retail teman-teman kelontong yang kecil-kecil. Nah, itu kan juga retail. Nah, fixed cost mereka nggak besar gitu loh. Nah, disitulah jadi karena kalau kita ngomongin apa tadi risetnya itu riset makro ya, jadi dia nggak ngomong emang itu perusahaan sebesar atau sekecil apa enggak, apakah itu big company atau usaha mikro enggak, tapi makro. Nah jadi kalau kita ngomongin Giant, dia fixed cost-nya besar jelas, mungkin pegawainya aja udah berapa, terus dia cost untuk bangunan segala macam maintenance sangat tinggi. Kalau kita ngomongin dengan usaha-usaha retail yang kecil, yang misalnya warung kelontong atau apa, itu kan beda lagi ya, fixed cost-nya mungkin untuk bangunan nggak ada. Kenapa? Karena mereka mungkin emang di rumah. Fixed cost-nya mungkin untuk pegawai mungkin nggak sebanyak perusahaan-perusahaan besar. Nah itu makanya salah satu membedakan adalah itu. Kenapa akhirnya Giant segala macam bisa rontok kan otomatis karena omset ya. Omsetnya dia menurun, sedangkan fixed cost-nya sangat tinggi. Nah sedangkan kalau kita ngomongin di bisnis retail kecil, omsetnya juga menurun, tapi mungkin itu masih bisa tercover untuk menutupi fixed cost. Nah itu Mas, jadi di situ. Dan kalau kita lihat juga, contohnya gini ya, ketika kita di pandemi, ketika kita di apa, otomatis kayak kita masih butuh barang-barang retail, entah itu roti, entah itu perlengkapan mandi atau apa. Dan biasanya kita udah jarang kayak nyari ke yang besar-besar, udah deh. Kayak misalnya teman-teman pelaku usaha tuh akhirnya udah deh kita beli di tetangga aja deh, kalau misalnya dia jualan. Nah, akhirnya jargon-jargon kayak gitu tuh juga membantu. Nah itu akhirnya retail-retail kecil itu kenapanya banyak akhirnya ya. Dan kalau kita ngomongin kuliner, itu sebenarnya emang kuliner itu menurun semua ya Mas Abar ya. Semua omset itu menurun jelas. Tapi satu yang perlu diselidikin, perlu dikritisi Mas ya. Kuliner itu walaupun turun karena ini pandemi itu jelas, tapi dia tuh sebenarnya masih bertahan. Kenapa? Satu, orang tetap butuh makan. Nggak semua orang juga masak ya, kayak teman-teman yang mungkin dia kerja, dia ke Jogja itu ngekos karena dia bukan orang Jogja dan dia nyari makan di luar, itu masih ada. Terus salah satu bukti juga kalau kenapa kuliner itu masih berjaya walaupun di pandemi ini adalah GoFood, GrabFood, bahkan Shopee Food sekarang itu banyak sekali. Nah jadi sebenarnya itu peluangnya itu masih sangat besar. Nah tadi tinggal kalau misalnya teman-teman dari Kopma UMY kayak di bisnis kuliner kalian kenapa turun ya, oke mau coba gitu loh, apakah kalian sudah migrasi ke online atau belum, karena kalau belum ya memang harus segera migrasi. Karena waktu itu saya juga pernah dapat cerita nih, ada pelaku usaha, dia cerita dia buat usaha rumah makan ya, rumah makannya keren, itu ada joglo ada 3, itu keren banget, dan mungkin secara finansial saya rasa dia itu juga mampu ya.
Tapi dia bertanya, Mas kok di pas PPKM kok usaha sepi ya? Usaha saya ya jelas Bu, namanya juga lagi PPKM, kita nggak boleh kerumunan. Nah kemudian saya tanya, apakah Ibu sudah ikut GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood? Enggak Mas, karena satu dia nggak bisa, dan kedua juga yang saya kritisi adalah kadang tempat-tempat yang bagus itu tidak punya spesifikasi makanan yang enak ya. Maksudnya kayak ada makanan khusus. Kayak misalnya kita mohon maaf kayak ke rumah makan keluarga yang gede-gede nih, yang keren-keren. Sebenarnya makanannya biasa aja. Yang mereka jual adalah view kan biasanya, view tempat kumpul. Nah, giliran mereka harus bermigrasi ke online, mereka kadang bingung apa yang mau dia jual sih sebenarnya. Makanan mereka nasi goreng juga biasa aja gitu misalnya ya, atau apa. Nah itu akhirnya kalau kadang saya selalu ngomong ya ke teman-teman pelaku usaha, kita tuh sebenarnya di badai yang sama, kita di badai yang sama, di laut kita lagi kena badai yang sama, cuma kayak kita di kapal yang berbeda. Ada yang mungkin pakai kapal feri, ada yang mungkin pakai kapal ya pakai sampan lah mungkin. Nah jadi akhirnya buat teman-teman nih, saya juga punya teman yang jualan sus. Dia jualannya kalau nggak salah di mana, daerah Kejayaan saya lupa. Dia sukses. Kenapa? Ya akhirnya dia GoFood-nya jalan, dia cuman pakai apa ya, pakai kios kecil di depan kos-kosan. Nah itu akhirnya bisa maju. Nah akhirnya adalah yang dicari sekarang kalau kita mau pesan makanan itu adalah spesifik akhirnya. Nah emang ini akhirnya adalah kendala buat teman-teman yang punya tempat yang keren. Nah itu emang PR-nya besar. Salah satunya adalah strateginya kalau misalnya mereka mau ya mereka coba apa ya lebih apa ya bahasa saya lupa. Pokoknya lebih concern lah ke COVID. Contohnya nih Mas kayak Hokben. Barusan kemarin mereka tuh ada paket isoman. Jadi sehari itu kalau nggak salah berapa ya, saya lupa. Sehari ada 3 hari sama 1 minggu. 1 minggu tuh 200.000 kalau nggak salah. Nah jadi buatlah promosi-promosi yang emang concern ke COVID sekarang. Nah itu jadi coba apa ya, coba lebih ya out of the box lah, lebih kreatif tadi kayak misalnya kalau boleh tahu jualan kulinernya apa Mas di UNY? Di UMY ya? Iya Pak. Ayam geprek sih Pak. Nah, Ayam yang mau geprek. saya tanya ayam gepreknya kayak apa? Apa yang membedakan ayam geprek kalian dengan yang lain? Kalau ditanya ke saya ya Pak, ya otomatis emang rasanya beda dari yang lain. Ya. Nasinya juga beda iya karena masak sendiri. Nah itu jadi makanya ini Mas cobalah apa ya? Saya selalu berusaha untuk ini diri saya sendiri dan saya ngasih tahu orang jadi kayak ada sesuatu yang kira-kira berubah dari ada sesuatu lah pokoknya itu misalnya kayak oh saya jualan kok tiba-tiba omset saya turun ya. Kita jangan coba nyalahin ke lingkungan besar dulu, tapi coba kita kritisi ke kita. Jadi kayak contohnya nih, oh kok dagangan ayam saya kok turun ya? Kenapa? Coba kita kritisi kita dulu. Apa yang terjadi dengan ayam kita? Jangan kita menyalahkan keluar dulu. Jadi kayak ayam kita kenapa ya? Ayam kita apakah terlalu kecil dibanding kompetitor ya? Apakah harga kita mungkin terlalu tinggi ya dengan kualitas dan benefit yang kita kasihkan ya? Nah itu coba di situ dan juga kalau mau ya mau nggak mau online Mas sekarang kalau misalnya emang teman-teman Kopma itu mau di bisnis kulinernya bertahan atau meningkat ya mau nggak mau ya kayak GoFood apalagi ShopeeFood ya ShopeeFood sekarang lagi bakar duit kan nah itu harus ikut itu sih menurut saya Mas. Oke Pak, terima kasih. Jadi kalau boleh nanggepin lagi terkait ini mungkin itu ya Pak, yang pertama itu terkait kalau dari lingkungan berarti ya mau nggak mau dengan keadaan seperti ini kita harus online gitu. Kemudian yang kedua karena pada suasana yang sama otomatis kita harus menjaga kualitas entah itu dari harga ataupun dari rasa dan lain sehingga kita itu bisa ya bertahan gitu ya Pak. Iya Mas, mohon maaf nih video saya lagi mati. Oke, terima kasih. Monggo Mbak, kalau ada saya benerin video saya dulu. Baik, untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung raise hand. Oke, baik. Untuk Kak, siapa dulu yang raise hand tadi? Kak Gilang Fakri, dipersilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih buat waktunya. Mungkin saya langsung nanya aja ke Mas Bayu terkait
materi yang tadi udah disampaikan itu kan lebih menekankan ke bagian digital marketing ya jatuhnya, tentang bagaimana migrasi dari offline ke online. Nah, mungkin mau menanyakan aja sih Mas, untuk terkait digital marketing sendiri dari Dinas Koperasi sendiri, apakah ada kayak sebuah program ataupun penyuluhan terkait digital marketing ini kan? Soalnya kalau kita lihat digital marketing sendiri kan itu pasti membutuhkan sebuah cost yang lumayan gede ya untuk awal-awal, apalagi untuk UMKM yang baru yang baru membangun brand image-nya melalui digital ini. Itu ada program nggak Mas untuk di dinasnya, ataupun ada penyuluhan atau media mungkin untuk membantu para UMKM yang ada di daerah Sleman terutama untuk melakukan digital marketing ini, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gilang ya. Jadi karena pandemi ini sebenarnya pemerintah itu juga kena dampak ya, terutama soal funding, soal dana. Jadi akhirnya dana-dana yang sebelumnya mungkin buat pelatihan atau buat apa itu akhirnya semua dialokasikan ke COVID. Nah, itu juga akhirnya mempengaruhi. Sebelumnya yang kami lakukan adalah kami emang memberikan pendampingan atau pelatihan terhadap teman-teman pelaku usaha. Itu iya. Nah, kalau sekarang yang dilakukan itu kami ada pelatihan via Zoom, itu bisa. Dan kedua, kami juga mengarahkan ke provinsi, karena misalnya di Dinas Kabupaten Sleman belum ada, kami arahkan ke provinsi. Seperti di provinsi itu mereka lagi ada kegiatan untuk teman-teman pelaku usaha agar didaftarkan ke sana, ke Sibakul namanya. Oleh Sibakul itu nanti mereka digatokkan ke GoFood kalau nggak salah. Nah itu akhirnya free ongkir. Nah itu jadi dari sisi sananya dibantu. Tapi kalau untuk spesifik lebih jauh saya rasa belum ada, tapi yang pasti kami teman-teman di dinas yang memberikan pelatihan atau pendampingan seperti itu sih Mas. Ada. Oh, berarti untuk yang medianya ada ya Pak? Maksudnya medianya gimana Mas? Itu yang tadi Sibakul itu. Oh iya ada. Jadi Sibakul itu adalah pendataan Mas. Jadi pendataan UMKM DIY. Nah itu nanti ketika sudah didata di sana, nah nanti benefitnya salah satunya bisa didaftarkan ke GoFood. Kalau nggak salah GoFood ya, saya lupa sama GrabFood apa ya. Nah itu nanti ongkirnya jadi gratis. Oh, berarti jatuhnya kayak kerjasama gitu ya Pak, dengan Ya, jadi kalau untuk pelaku usahanya ya otomatis dia menjadi mitranya Dinas Koperasi. Nah, yang melakukan kerjasama adalah Dinas Koperasinya dengan instansi lain. Gitu. Mungkin kalau mau naik sekalian sih Pak, untuk masalah yang tadi Sibakul, selama masa pandemi ini itu untuk proses transisinya, ya pendaftaran transisi dari para UMKM gitu. Nah ini aja, monggo Mas, nanti bisa ya teman-teman pelaku usaha coba lihat kami punya Instagram Plut Sleman kalau di kami. Kalau ya untuk Yogyakarta itu di Dinkop DIY atau Plut Jogja. Nah itu informasinya ada di situ. Jadi monggo itu bisa nanti daftar via online, itu mungkin bisa, saya kurang tahu karena itu kan di ranahnya provinsi ya. Tapi itu dicoba, kita coba aja intip di Instagram ya. Gitu Mas Gilang. Oh iya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang berikutnya oleh Kak Alif dari Kopma UII. Ya, oke, terima kasih semua atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Alif dari Kopma UII. Ingin bertanya sedikit terkait mungkin bisa dibilang tadi sebenarnya agak nyambung lah ya sama tadi question yang pertama tadi. Tadi kan dibahas tentang yang tadi kasusnya tadi yang ayam geprek tadi. Nah ini saya lebih ke lebih ke pilihan alternatif gitu kan. Jadi ketika emang ini kondisi adalah dalam jenis usaha yang emang
sedang tidak berkembang di masa pandemi ini, itu kan sebagai pengusaha kan kita kan emang harus memiliki alternatif gitu kan, entah dengan meningkatkan usaha kita dari segi marketing atau segala macamnya. Nah, dan ini kan juga ada sudah dijelaskan tentang bahwa ada namanya potensial winner atau juga adanya bisnis-bisnisnya emang bisa bertahan dan meningkat di masa pandemi. Nah, yang ceritain saya adalah yang pertama berarti kita kan punya pilihan nih, ya kan? Apakah dengan kondisi yang usaha sekarang ini yang emang dalam penurunan ini, yang mana sih yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai pengusaha? Alternatif mana sih yang harus diambil gitu kan? Yang pertama, apakah emang kita harus meningkatkan usaha kita sendiri agar bisa bertahan di pandemi, atau kita bisa memilih nih untuk meloncat ke usaha lain? Nah, emang itu adalah usaha yang potensial di masa pandemi ini. Nah, dan butuh pertimbangan apa aja sih sebenarnya yang diperlukan untuk bisa mengambil keputusan mana yang paling baik bagi si pengusaha ini, gitu sih. Oke, Mas Alif, jadi kalau kita lihat ya, apakah kita harus mengubah bisnis ya, pivot bisnis atau tidak ya. Kalau pada suara saya kedengar ya? Kalau pada awal-awal pandemi dulu, teman-teman kuliner itu emang dulu terdampak juga ya. Hampir semua sih, kalau saya ngomong fashion segala macam itu terdampak semua. Nah, akhirnya mereka pivot bisnisnya adalah mereka buat masker dulu. Buat masker, buat APD bagi yang bisa. Bagi yang bisa ya. Nah, maksud saya bagi yang bisa itu apa? Nah, tadi kan Mas Alif nanya, ya udah kenali diri aja Mas. Ketika misalnya, aduh ini usahaku emang lagi struggle nih. Kalau di masa pandemi ini kayaknya kalaupun aku push sangat gila-gilaan juga nggak bisa. Oke, coba aja pivot bisnis dulu ke bisnis kira-kira yang emang ada peluang di sekarang. Mau nggak apa-apa sebenarnya. Nah, yang kadang yang coba saya ingatkan adalah ketika kalian membangun bisnis awal tuh emang udah beneran, udah lama ya, tetap di maintenance ya, tapi maksudnya oke, coba kita alihkan dulu bisnis-bisnis yang emang bisa ibaratnya untuk harian lah, mungkin bahasa saya mungkin untuk harian bisa hidup. Nah, itu coba di-create. Nah, mau create-nya kayak apa, monggo. Jadi kayak ya itu peluang-peluang tadi aja. Kita coba baca nih sekarang peluang apa ya kira-kira yang aku bisa lakukan nih. Misalnya aku sekarang karena biasanya bantu teman-teman untuk jadi narasumber karena sekarang lagi PPKM dan nggak boleh ketemu, nggak boleh apa. Oke, berarti aku belum bisa nih bantu teman-teman dari apa. Tapi aku paling nggak punya side bisnis lainnya atau skill lainku yang kayak, aku juga bisa kok bantuin teman-teman gambar rumahnya. Nah, jadi atau bisnis hobinya Mas Alif yang emang dulu bukan ada di usahanya itu coba bisa dilakukan, Mas. Nah, itu kalau menurut saya itu sah-sah saja ya. Nah, ketika sudah mulai membaik, yang pasti jangan ditinggalkan bisnis yang awal itu. Jadi menurut saya sah-sah saja Mas Alif untuk mencari pivot bisnis untuk menghidupi harian, apalagi kalau misalnya udah punya pegawai ya, itu nggak masalah. Nah, tinggal emang sesuai ininya aja, potensi atau peluangnya aja yang kira-kira dilihat, di riset, kira-kira aku kalau bisnis ini kayaknya keren deh, nah itu monggo. Gitu Mas Alif. Ya. Terima kasih Mas. Ya, monggo. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, kita buka satu pertanyaan lagi terakhir. Itu kayaknya Akbar. Iya, Kak Akbar ingin bertanya kembali. Dipersilahkan. Baiklah semuanya. Dengar ya suara saya? Ya, Mas. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Semoga yang ada di room ini sehat semua ya. Tadi ada tiga pertanyaan terkait usaha atau solusi yang akan dilakukan
apabila usahanya terkena pandemi. Oke, gini Mas, saya Muhammad Albar dari Kopma Akprin. Di Kopma Akprin itu usahanya retail. Hanya saja untuk retailnya itu tidak sebesar Kopma-Kopma lain mungkin. Nah, untuk usaha retail yang sebesar Kopma Akprin ini, di Kopma Jogja itu tidak Akprin sendiri, Mas. Ada beberapa Kopma juga yang memiliki retail yang tidak terlalu besar, tapi kecil, nggak terlalu kecil. Nah, untuk ada beberapa agenda yang dibuat kan untuk dilaksanakannya secara untuk berpindah ke online gitu Mas. Hanya saja untuk Kopma Akprin sendiri khususnya itu kan retail dan sangat kecil lah Mas pokoknya. Nggak banyak barang dan juga bukan bukan konsumsi seperti Kopma UNY misalnya ayam geprek gitu, enggak Mas. Jadi cuma jual ciki-ciki gitu, ciki-ciki roti pun dari reseller dan ATK. Nah, Kopma Akprin enggak sih, kampus Akprin itu mahasiswanya tidak sebanyak Kopma lain juga Mas. Nah, menurut Mas, untuk Kopma-Kopma kecil yang terdampak seperti Kopma Akprin khususnya dan mungkin ada Kopma lain, itu solusinya gimana sih Mas? Kira-kira gitu. Terima kasih Mas. Oke, Mas Albar ya, makasih pertanyaannya. Emang kalau misalnya teman-teman retail dan emang berharap traffic bisnisnya dari offline susahnya sekarang ya, apalagi Kopma jualannya di kampus. Mahasiswa tuh sekarang ada nggak sih yang di kampus nggak ada ya? Ada Mas, tapi cuma ngurus skripsi. Oh cuma ngurus skripsi. Yang lain online ya. Oke. Jadi emang akhirnya susah ya berharap dari penjualan retail. Nah, ya kalau saran saya mungkin pivot bisnisnya coba jualan jasa atau apa Mas? Kan mungkin teman-teman Kopma banyak nih. Mungkin ada yang bisa desain, ada yang bisa apa. Nah itu monggo coba bisa kalian tawarkan. Ya makanya tadi kan ada peluang bisnis ya yang dari UMKM generasi X ya, yang mereka emang migrasi ke online-nya susah karena apa? Karena SDM. Biasanya ke arah sana karena SDM. Nah kalian anak-anak muda yang generasi Z atau milenial ini ya cobalah tawarkan apa yang kalian punya. Jualan jasa deh coba sekarang. Mungkin pivot bisnisnya bisa ke arah sana. Oke, masih mengatasnamakan Kopma boleh, atau kalian mau sedikit egois mengatasnamakan kalian sendiri juga bisa. Nah, tapi paling enggak, kalau emang masih pengen survive, ya harus mencari peluang tadi itu, Mas. Jadi kayak, oke deh, kita buat jadi admin medsosnya dia, harganya berapa itu terserah kalian lah, kalian mau menghargai berapa. Kalian bisa motoin fotonya, karena apa? Karena emang generasi X itu mereka kadang benar-benar kayak udah deh gitu. Jadi kayak misalnya kami pandu nih buat Instagram atau apa, oke dibuat, cuman akhirnya cuma 2-3 foto habis itu udah mereka nggak ngurusin lagi. Jadi kayak karena hanya ketemu kami mereka buat Instagram, foto beberapa habis itu nggak diurusin lagi ya udah. Nah itu jadi mungkin itulah peluang-peluang teman-teman Kopma ya mungkin ya. Jadi kayak dari bisnis retailnya karena di kampus lagi nggak ada dan belum offline ya udah coba pivot bisnis ke jasa, itu juga bisa sih sebenarnya dilakukan. Atau kalaupun mau pivot bisnis ke lain, ya makanan siap saji, itu bisa. Monggo kalau misalnya siap sajinya apa, orang tuh kan ada beberapa ya yang bisnis ya, kalau yang orang emang tukang tuku loncat ya saya kadang ngomong, dia bisnis yang lagi viral. Jadi waktu itu saya pernah dapat cerita, dulu kan pernah ada mainan gasing yang diputerin yang nggak mutu gitu, tau nggak sih yang kayak cuma diputerin aja? Iya Mas. Saya lupa itu gabut namanya. Itu tuh jadi ada orang yang emang lagi viral nih, ya udah dia bisnis itu jadi gila-gilaan juga, dia jadi ibaratnya kaya gara-gara itu. Tapi ketika bisnisnya turun ya udah dia cari peluang-peluang lagi di tempat yang lain yang kira-kira sekarang lagi mungkin pop it ya. Saya nggak tahu, soalnya anak saya kayaknya seneng banget pop it gitu loh. Sampai yang
menurut saya ini apa sih cuma dipejet-pejet. Nah itu kayaknya lagi viral sekarang, bisa aja. Nah jadi emang ada teman-teman yang bisnisnya tuh kayak gitu, ada, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kan dia dapat uang, ya udah, that's it gitu loh. Jadi ibaratnya bukan bisnis yang karena aku pengen bangun usaha sepatu yang aku branding yang aku enggak. Jadi ada orang yang pengen usahanya di branding terkenal, atau ada juga orang yang usahanya pengen udah yang penting usahaku cuan aja. Itu ada. Nah monggo, jadi itu bisa dipakai juga Mas, dalam artian kayak di lingkungan Kopmanya mungkin apa ya kira-kira yang dibutuhkan sama teman-teman atau apa lah, itu coba diusahakan. Bisa kuliner, mungkin kulinernya coba yang lagi hits atau apa, atau tadi ke pivot bisnis ke jasa juga bisa. Tuh. Wah, mau tanya lagi lah Mas. Ya. Tanggung. Ini sih. Mungkin Kopma lain nggak tahu ya, tapi dari Kopma Akprin, anggotanya dan pengurusnya mau nanya gini Mas. Apakah Kopma itu harus berjuang Mas? Dikala Kopma itu memiliki dua jati diri Mas. Yang pertama sebagai UKM kampus, yang kedua yang itu memiliki badan usaha. Nah, di Kopma Akprin, ini curhat Mas. Di Kopma Akprin itu dulu sempat berjaya Mas. Memiliki toko, memiliki restoran kecil-kecilan untuk lingkup kampus. Nah, kami omset itu banyak banget Mas itu pas itu 2016. Nah, terus dari pihak kampus, karena kami sebagai UKM, hal itu tidak baik mungkin bagi mereka. Jadi digusur Mas, jadi kecil banget Mas, udah kayak kamar kosku itu sekarang tokonya. Nah, yang setelah 2016 kayak saya ini Mas, 2016, 17, 18 itu agak 50-50 dalam berorganisasi. Yang dulu giat gencar mencari omset, sekarang itu lemes Mas, lesu. Apalagi ditambah COVID gini kan. Gitu. Udah, apakah udah Mas, gitu aja Mas, curhat Mas. Ya saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di Kopma Mas, Akprin ya? Akprin Mas, Akademi Pria Idaman. Di mana sih itu Mas? Wah, di Jogja Mas. Iya, tahu, di belakang XX1. XX1 banyak ya? XX1. Jalan Solo. Depan Giant Mas, tapi udah tutup Giant. Oke. Gini aja sih Mas, kalau kadang saya sedikit cerita mengenai pengalaman hidup ya, apa yang kita lalui di mahasiswa itu ntar akhirnya adalah bagian hidup kita yang akan salah satunya menentukan apa yang akan terjadi di depan gitu. Jadi kayak saya dulu anak UII, saya dulu di UI itu males gitu loh. Saya males, namanya kampus tuh langsung pulang segala macam lah, gitu-gitu deh pokoknya. Dan akhirnya ketika sekarang tuh saya sesali juga gitu, kenapa sih saya dulu gitu ya. Jadi kayak teman-teman yang di Kopma itu kan pasti ada alasan ya kenapa mau ikut Kopma ya. Mas alasannya apa Mas? Kenapa ikut Kopma? Mas Albert kenapa mau ikut jadi anggota Kopma, pengurus Kopma? Halo. Ya, dia. Ya, Mas. Ngelek, Mas. Ngelek, gimana ya? Mas? Iya. Mas Albert kenapa, kalau boleh tahu alasannya kenapa pengen jadi pengurus Kopma? Ya itu Mas. Itu apa? Bisa belajar usaha. Oke. Detailnya gede gitu. Yang kedua itu kakak tingkatnya cantik sih Mas. Oh, itu berarti alasan pertama tadi sebenarnya yang kedua ya? Iya sih. Tahu aja Mas. Jadi nggak apa-apa Mas. Jadi ada namanya kita di fase hidup itu belajar ya. Dan belajar itu pasti ada lulus. Jadi menurut saya kayak misalnya ya ini preferensi saya ya. Ini subjektif ini saya ya, pendapat ya. Jadi kayak misalnya lagi malas,
ya oke gitu loh ya. Kenapa nggak skill usahanya Mas Albar itu sekarang dikembangkan untuk pribadi dulu. Makanya saya tadi bilang kan, pivot bisnisnya Kopma itu bisa aja jadi jasa. Terserah mau brandingnya pakai Kopmanya atau mau branding sendiri. Jadi maksud saya toh juga nanti ketika lulus kan akan kita tinggalkan kan. Dan mungkin adik-adik kita yang emang semangatnya masih membara akan melanjutkan. Nggak apa-apa, that's life gitu loh. Itu kehidupan tuh emang kayak gitu. Jadi kalau sekarang lagi nggak ini ya gimana, karena emang pandemi susah ya Mas, maksudnya juga akhirnya Kopma mohon maaf ya, Kopma tidak besar tuh juga yang mahasiswanya nggak banyak juga akhirnya susah ya dengan permasalahannya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya ya mau nggak Mas, kalau kayaknya lagi nggak niat karena dulu sempat berjaya terus tiba-tiba diusilin lah mungkin bahasa saya ya, terus jadi kayak sekarang kantornya cuma seukuran kos-kosan atau apa ya udah be it gitu loh. Kalau misalnya masih niatnya pengen membesarkan ya udah tekadkan niatnya. Kalau misalnya oke, ya udah deh aku yang penting di sini dulu sampai aku lulus atau sampai kepengurusanku habis, ya udah nggak apa-apa. Tapi aplikasikanlah ilmu-ilmu usahanya itu ya akhirnya untuk diri sendiri Mas. Kuliahnya apa Mas? Ngambilnya fakultas apa? Jurusan apa? Teknik Mas, teknik industri. Nah, TI ya udah nanti coba diaplikasikan lah. Teknik industri kan umum ya sebenarnya, jadi bisa jadi apapun yang kamu mau kan. Iya Mas. Nah gitu aja sih Mas. Kalau menurut aku gitu sih. Ya Mas. Terima kasih Mas ya. Ya sama-sama. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya kepada Pak Bayu. Mungkin sebagian udah benar-benar terjawab ya dari apa yang dijelaskan oleh Pak Bayu. Mungkin baik, jadi itu dia teman-teman pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali dari Pak Bayu, yang dimana memang dalam situasi COVID-19 ini sangat berdampak sekali kepada lingkungan, terutama kepada pasar. Sehingga banyak usaha terhambat dan menyebabkan omset tersebut menjadi menurun, yang dimana modal pun menjadi terganggu dan tingkat kepercayaan konsumen juga semakin menurun. Namun tadi juga dijelaskan oleh Pak Bayu, beberapa jenis usaha yang masih bertahan itu ada peternakan, kehutanan, listrik, dan lain sebagainya. Dan ada jenis usaha yang meningkat sekarang ada retail, makanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bisa mengembangkan dan memulai ide bisnis di pandemi ini yang diambil dari dampak-dampak COVID-19. Jadi dari keterbatasan ini, kita ambil yang bisa menjadi peluang yang dimana dari Pak Bayu tadi disampaikan, meskipun pandemik, kita tetap akan bisa berkarya jika kita berani ngomong dan berani bertindak untuk memulai suatu bisnis yang kita bisa sesuai dengan passion dari kita diri sendiri. Kita berani untuk berpikir di luar kemampuan kita seperti yang dikatakan Pak Bayu, yaitu out of the box. Nah, jadi itu dia teman-teman penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali dari Pak Bayu, yang dimana Pak Bayu telah men-sharing ke teman-teman semua tentang ilmu dan pengalaman yang beliau lakukan selama ini, sehingga banyak hal yang bisa kita ambil dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga berguna bagi saya juga teman-teman sekalian. Baik, maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang sangat luar biasa, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Untuk itu mungkin saya selaku moderator meminta maaf apabila selama berjalannya acara ada banyak kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Sekiranya dari teman-teman bisa memaafkan. Baik, sebelum saya menutup acara, kami mau memberikan Certificate of Appreciation untuk pemateri kita. Kepada operator, apakah bisa membantu share screen? Kelihatan ya? Kelihatan. Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi ini dia Certificate of Appreciation dari kita panitia selaku pembuat acara untuk kenang-kenangan bagi Pak Bayu. Mungkin untuk teman-teman bisa on cam dulu, jadi kita bisa sekalian melakukan sesi dokumentasi.
Kakak panitia, apakah bisa membantu untuk sesi dokumentasi? Sudah bisa dimulai, Kak? On cam, silahkan on cam sebentar. Kepada teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu yuk. Oke, teman-teman, saya izin untuk dokumentasi untuk screenshot. Mungkin boleh teman-teman buat gayanya. Gaya apa dulu nih? Kira-kira tangannya di kepal gitu ya, biar menunjukkan berapa semua ya. Oke, boleh. Siap teman-teman untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Mungkin gaya bebas nih. Kan nggak kurang lengkap gitu kalau nggak ada gaya bebasnya kalau foto gitu ya. Oke, siap teman-teman. 1, 2, 3. Belum. Bentar, saya ulangi. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Kak Panitia yang telah membantu saya untuk sesi dokumentasi ini. Baik, sebelum saya pamit undur diri, saya mau mengucapkan, the more you give, the more you will get. Semakin banyak yang kamu berikan, semakin banyak pengetahuan yang akan kamu dapatkan. Banyak orang tidak bertindak karena takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang sudah jelas terjadi. Sebelum saya kembalikan ke MC, kepada Pak Bayu yang terhormat, apakah bersedia untuk ikut dalam serangkaian diskusi FGD ini? Jika berkenan, kita sangat berterima kasih. Namun jika memang ada kepentingan setelah ini juga tidak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Mbak. Saya ikut juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih sekali, Pak, atas partisipasinya. Iya. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada terima kasih, MC. Oke, terima kasih Kak Abiu. Sebelumnya suara saya bisa terdengar jelas? Tadi putus-putus, Kak. Cek. Sekarang udah jelas? Sudah. Apakah suara saya masih putus-putus? Udah jelas, Des. Terima kasih atas penyampaian materi dari Kak Bayu, dan terima kasih juga atas bantuan dari Kak Bayu untuk memandu jalannya sesi penyampaian materi dari Kak Bayu tadi ya. Untuk acara selanjutnya yaitu FGD ya teman-teman, yaitu Focus Group Discussion yang akan dilakukan Halo, putus-putus.
Halo. Halo, cek. Apakah masih putus-putus, teman-teman? Tadi putus-putus, sekarang udah enggak. Oke, mohon maaf. Tadi sepertinya sinyal saya jelek ya, teman-teman. Oke, saya ulangi ya, teman-teman. Untuk acara selanjutnya, yaitu fokus group discussion yang akan dibagikan ke beberapa room. Nah, nanti teman-teman silahkan bergabung ke break room yang sudah disediakan oleh operator. Nanti teman-teman bisa ACC permintaan dari operator untuk dibagikan ke break room yang sudah disediakan. Nanti di sana teman-teman akan dipandu dari beberapa